Yoho, apa kabar kalian semua? Kami harap kalian semua sehat-sehat semua. Oke, kembali lagi bersama gua Denis di Momo Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Sunflower. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya, biar mendukung channel ini terus berkembang. Oke, langsung aja kita mulai. Sunflower ini bercerita mengenai seorang mantan gangster yang baru keluar dari penjara, memulai hidup baru dengan damai bersama dengan keluarga angkatnya. Tapi masalah kemudian muncul saat ada kelompok gangster lain yang berusaha mengusik keluarga barunya itu dan membunuh ibu angkatnya. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai. Film diawali dengan adegan Tae-sik yang sedang berada di dalam kereta. Dia melihat lembaran kertas berisi catatan tentang hal-hal yang tidak akan dilakukannya lagi setelah keluar dari penjara. Tae-sik mengunjungi sebuah restoran kecil yang bernama Sunflower. Dia mendapat sambutan yang tidak hangat dari Hae-jo, gadis penunggu restoran tersebut. Hae-jo tak suka melihat gerak-gerik Tae-sik, lalu menyuruhnya agar dia pergi. Tae-sik tak tahu kemana ia harus pergi. Kemudian Hae-jo menyuruhnya untuk pergi ke sauna saja. Tae-sik lalu pergi ke sauna. Di sana, dia juga mendapat perlakuan tidak ramah, tapi semuanya berubah saat orang-orang di tempat sauna tersebut melihat Tae-sik membuka bajunya, dan terlihat badannya semua dipenuhi tato. Chang-mo, seorang pemimpin geng, sedang menghukum anak buahnya di sebuah klub. Saat akan menghajar salah satu dari mereka, tiba-tiba datang Tae-sik ke klub tersebut. Chang-mo kaget saat melihat Tae-sik dan menawarkannya bantuan. Tae-sik menolak dan mengatakan bahwa dia datang ke tempat itu untuk menemui seseorang yang bernama Yang Ki. Tae-sik lalu bertemu dengan Yang Ki yang juga menawarkannya bantuan. Tae-sik kembali ke restoran Sunflower dan dia bertemu dengan ibu pemilik restoran yang dikenal dengan panggilan Nyonya Sunflower, yang juga adalah ibu angkatnya. Ibunya menyambut hangat kedatangan Tae-sik dan mengajaknya untuk makan bersama. Hae-jo mengajak Tae-sik berkeliling rumahnya. Dia masih bersikap ketus terhadap Tae-sik dan mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Tae-sik tinggal di rumahnya dan tidak akan pernah menganggap Tae-sik seperti kakaknya. Di sebuah pasar, seorang politisi bernama Cho Pan-so sedang berkampanye dengan para pedagang pasar. Dia berjanji para pedagang akan untuk merenovasi pasar tersebut. Tae-sik berada di kantor polisi untuk membuat laporan. Di sana dia bertemu dengan seorang polisi yang ternyata adalah teman sekolahnya. Polisi itu meminta agar Tae-sik sebaiknya tidak datang ke kota itu karena semua orang membencinya lagi. Tapi Tae-sik berjanji bahwa dia akan berbuat baik. Tae-sik kemudian pergi ke dokter dengan maksud untuk menghapus tatonya, tetapi dokter menolaknya dengan alasan biaya yang dikeluarkan akan sangat mahal. Nyonya Sunflower menemui Cho Pan-so dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah menjual restorannya. Nyonya Sunflower juga menyuruh agar preman-preman suruhan Pan-so tidak mengganggunya lagi. Tae-sik terlihat sedang bekerja di bengkel. Dua orang polisi mengawasi Tae-sik dari dalam mobil. Salah satu polisi menceritakan kisah masa lalu Tae-sik dan adegan memperlihatkan flashback masa-masa Tae-sik saat menjadi gangster dan melawan geng Choi Do-pil yang menjadi penguasa ketika itu. Chang-mo dan Yang Ki yang dulunya merupakan anak buah Choi Do-pil merasa ketakutan dengan aksi Tae-sik yang menghabisi seluruh anggota geng Choi Do-pil. Saat Tae-sik di penjara, semua orang yakin bahwa kekuasaan akan dipegang lagi oleh Chang-mo dan Yang Ki. Tetapi yang berkuasa kemudian adalah Cho Pan-so dan Chang-mo bersama Yang Ki kemudian menjadi anak buahnya. Cho Pan-so merasa marah kepada anak buahnya, Byung-jin, karena dianggap belum menyelesaikan pekerjaannya terkait dengan pembelian wilayah pasar dan pertokoan. Dia lalu menyuruh Byung-jin untuk mengumpulkan anak buahnya nanti malam. Hae-jo melihat Tae-sik berada di sekolahnya. Ternyata guru Hae-jo adalah pacar dari Tae-sik. Saat Tae-sik dan Hae-jo sedang berdua, beberapa teman sekolah Hae-jo melihatnya dan mengira bahwa Tae-sik adalah orang yang sedang mendekati Hae-jo. Mereka lalu menghajar Tae-sik. Saat tak sengaja merobek baju Tae-sik, mereka pun kaget melihat tato si Tae-sik. Chang-mo dan Yang Ki bertemu dengan Cho Pan-so. Cho Pan-so menyuruh mereka untuk segera memberesin restoran Sunflower yang tidak mau dijual oleh pemiliknya. Chang-mo kemudian menawarkan diri untuk memberesi masalah ini. Chang-mo dan anak buahnya datang ke restoran Sunflower.
Saat anak buahnya mulai merosak, ternyata Tae-sik ada di dalam. Tae-sik lalu memperingatkan Chang-mo agar tidak datang ke situ lagi, karena tempat itu adalah milik ibunya. Byung-jin melaporkan hal itu kepada Cho Pan-so, bahwa Chang-mo dan Yang-ki tidak bisa mendekati restoran Sunflower karena ada Tae-sik di dalamnya. Cho Pan-so lalu marah kepada Chang-mo dan Yang-ki karena tidak melaporkan hal ini kepadanya. Tae-sik membelikan ibunya sepatu karena telah mendapatkan gaji pertamanya. Ia juga membelikan Haejo TV portable. Haejo mengambil buku catatan Tae-sik. Adegan kemudian flashback saat Tae-sik di penjara dan ibunya mengunjunginya. Buku itu ternyata adalah pemberian sang ibu. Byung-jin bertemu dengan Tae-sik, memperingatkan agar sebaiknya dia pergi untuk meninggalkan kota bersama dengan ibu dan Haejo, dan menyerahkan restoran Sunflower ke tangan Cho Pan-so. Sementara itu, Yang-ki dan Chang-mo mencurigai bahwa Byung-jin sepertinya mendapat pekerjaan untuk mengurus klub dari Cho Pan-so. Yang-si kemudian menyuruh Chang-mo untuk mengurus masalah klub, dan dia akan mengurus masalah Tae-sik. Chang-mo dan anak buahnya kembali datang ke restoran Sunflower dan merusak restoran tersebut saat Tae-sik tidak ada. Haejo yang baru pulang dari sekolahan, kemudian dia melihat kejadian itu. Dia lalu berlari ke bengkel tempat kerja si Tae-sik untuk melaporkan hal itu. Tae-sik datang untuk menemui Cho Pan-so. Dia meminta agar Cho Pan-so tidak mengganggu restoran Sunflower lagi. Sementara itu, Yang-ki menyuruh anak buahnya mendatangi bengkel Tae-sik untuk memberinya pelajaran. Mereka kemudian datang ke sana dan menghajar Tae-sik, tetapi Tae-sik tidak melawan karena telah berjanji tidak akan berkelahi lagi. Teman sekolah Haejo yang pernah mengajar Tae-sik datang ke restoran Sunflower, memberitahukan sebuah rahasia bahwa Tae-sik adalah orang yang telah menghabisi Cho Do-pil, yang ternyata adalah anak dari Nyonya Sunflower. Haejo menanyakan kepada ibunya apakah benar Tae-sik telah membunuh kakaknya. Ibunya menjelaskan bahwa hal itu adalah sebuah kecelakaan. Ibunya juga menceritakan bahwa saat Tae-sik di penjara dia pernah mengunjunginya dan melihat Tae-sik menangis di hadapannya dan meminta maaf. Melihat hal itu, ibunya akhirnya memaafkan Tae-sik. Ibunya terus mengunjungi Tae-sik dan melihat kepribadian Tae-sik telah berubah sampai akhirnya ibunya menganggap Tae-sik sebagai anaknya. Tae-sik mengatakan kepada Haejo bahwa dia akan pergi, tetapi Haejo melarangnya. Haejo kemudian memanggil Tae-sik sebagai kakak. 이거 매우 어색한데. Nyonya Sunflower kembali mendatangi Cho Pan-so untuk mengungkap kebenaran bahwa yang menyebabkan kematiannya adalah karena perintah dari Cho Pan-so yang menyuruhnya untuk melawan Tae-sik. Semua itu tercatat dalam diari milik Cho Do-pil. Byung-jin memberitahukan Tae-sik bahwa Nyonya Sunflower sedang berada dalam bahaya karena Cho Pan-so sedang mengincarnya. Seseorang dengan motor memukul Haejo yang sedang menyeberang dengan sebuah batu. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Tae-sik datang menemui Cho Pan-so dan memberitahu bahwa keluarganya akan meninggalkan kota. Tetapi saat Tae-sik akan pergi, Cho Pan-so meminta Tae-sik menyerahkan satu tangannya agar bisa dilukai olehnya. Byung-jin lalu melukai tangan Tae-sik dengan pisau. Saat Nyonya Flower sedang sendiri di rumah, datang Yang-ki dan anak buahnya untuk membunuh Nyonya Sunflower. Tae-sik pulang ke rumah dan menemukan ibunya sudah mati tergantung. Saat Cho Pan-so dan anak buahnya sedang berpesta, datang Tae-sik menemui mereka. Tae-sik menyuruh Byung-jin keluar, membakar tempat itu, dan kemudian mulai menghajar mereka satu persatu. Setelah semuanya mati, Tae-sik membiarkan dirinya terbakar di dalam gedung tersebut. Kemudian di akhir film ditunjukkan bahwa Haejo telah menjadi besar dan menjadi seorang asisten dosen. Kemudian film berakhir dengan Haejo yang duduk sendiri di taman sambil melihat foto kenangan bersama ibunya dan Tae-sik.
Demikianlah film Sunflower, semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.